bertanyalah kepada mereka. Ya, maka siapa yang pelajari, dia sudah dapat pahala satu, pahala belajar sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Dan kemudian dia lakukan transaksi bisnisnya sesuai dengan apa yang dia pelajari dari aturan-aturan Allah dan Rasulnya, maka mereka mendapatkan pahala yang kedua. Dengan demikian, ini yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, maka mereka mendapatkan dua pahala. Barang siapa yang tidak mau mempelajarinya dengan berbagai alasan, mungkin dia beralasan, wah, usaha saya kan usaha kecil menengah, hanya laba yang diharapkan bukan untuk memperkaya diri, hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kenapa juga mesti harus sesuai dengan syariah segala macam? Ya, itu kan kebutuhan pokok darurat yang harus dipenuhi. Ya. Atau berbagai alasan lain. Dia mungkin beranggapan, wah, kalau saya harus sesuai dengan syariat Allah dalam mencari permodalan saja untuk mengembangkan usaha atau mulai usaha, itu sepertinya buat burung pungguk merindukan rembulan. Artinya sangat jauh sekali untuk bisa terrealisasi. Ini ucapan seperti ini menunjukkan rendahnya kadar keimanannya, ketawakalannya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini perintah Allah Azza wa Jalla memberi rezeki kita. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, fa'ajmilu fit talab. Memang rezeki kalian, rezeki manusia sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla, sudah digariskan oleh Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi ambillah rezeki tersebut, carilah rezeki tersebut dengan cara yang baik. Fa'ajmilu fit talab. Masalah besar dan sedikit bukan berarti Anda boleh mengambilnya dengan cara yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Walaupun Anda dapatkan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok, tetap ini rezeki dari Allah, dan ambil dengan cara yang baik. Fa inna ma 'indallahi la yunalu bi ma'siyatihi. Sesungguhnya rezeki yang ada di sisi Allah itu jangan kalian kais, jangan kalian ambil, jangan kalian minta untuk diturunkan dengan cara berbuat maksiat kepadanya. Karena ini sebuah kebodohan, sebuah kejahilan. Kita mengharapkan sesuatu dari Allah Azza wa Jalla, lalu sesuatu itu kita ambil dengan cara bermaksiat kepadanya, dengan cara durhaka kepadanya. Yang ini dalam realisasi kehidupan kita, naluri seorang anak kecil tidak mungkin akan melakukan hal ini. Bila kita perhatikan anak-anak kecil yang belum balik berakal, dia menginginkan sesuatu dari orang tuanya, atau dari temannya, atau dari kakaknya, atau dari adiknya. Yang sebelumnya dia mungkin sedikit agak nakal, sekarang berubah menjadi baik dan berubah menyayangi adiknya atau kakaknya, berharap mendapatkan apa yang ada di tangan adik atau kakaknya atau orang tuanya ini. Itu naluri manusia memang. Hanya menaluri orang yang tertutup, jiwa orang yang tidak mengerti, tertutup dengan maksiat kepada Allah, sehingga dia berharap rezeki dari Allah Azza wa Jalla, ingin mengais rezeki, tetapi rezeki dikaisnya dengan cara mendurhakai Allah, dengan cara riba umpamanya dalam permodalannya tadi. Padahal Allah telah menyatakan perang kepada para pelaku riba. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Bila kalian
tidak meninggalkan riba, berarti kalian akan mengumumkan perang melawan Allah dan Rasul-Nya. Kemudian Allah sudah memastikan akhir dari suatu peperangan melawannya dan akhir dari sebuah usaha yang dibangun dengan riba, dengan murka Allah. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah hancurkan riba. Bukankah kita, siapapun juga, mencari rezeki tadi tujuannya untuk mengembangkan usaha, untuk mendapatkan harta. Akan tetapi dengan mendurhakai Allah, itu dengan perbuatan riba yang kita lakukan, berarti kita sudah berperang melawan Allah. Perang melawan Allah, siapapun manusianya, dari etnis manapun, dari ras manapun, ya, perang melawan Allah pasti berakhir dengan kehancuran. Makhluk-makhluk Allah yang mengetahui akan kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jalla, mereka tidak berani mendurhakai Allah sedikit pun juga. Bahkan Rasulullah SAW mengisahkan tentang kisah perjalanan Isra-nya ketika sampai di Sidratul Muntaha. Rasulullah mengabarkan tentang Jibril yang memiliki tubuh jisim yang sangat besar, yang ketika Rasulullah melihatnya menutupi ufuk tertutupi oleh beliau begitu besarnya. Tapi kata Rasulullah SAW, ketika berada dekat dengan Allah, kalhilsil bali, Jibril yang begitu besar dan begitu memiliki kemampuan yang diberikan oleh Allah yang luar biasa, itu bagaikan kain yang lusuh. Kalau kain yang baru atau bisa disetrika itu bisa berdiri, tapi kalau kain yang lusuh Anda tegakkan langsung turun melempem. Ya, begitu Rasulullah melihat Jibril alaihissalam, karena Jibril mengerti siapa Allah Azza wa Jalla. Wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawat matwiyatun bi yaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Orang yang mendurhakai Allah dengan berbuat kesyirikan dan dosa-dosa besar lainnya, sesungguhnya mereka tidak mengerti dan tidak menghargai Allah. Mereka tidak mengerti kebesaran Allah Azza wa Jalla. Wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah. Bumi di hari kiamat ada dalam qabdah Allah. Qabdah dalam bahasa Arab, kalau kita katakan qabada yaqbidu qabda, itu artinya menggenggam. Bumi ada dalam qabdah Allah. Was samawat, langit yang kita lihat, di sana ada ribuan planet, ribuan bintang yang besarnya jauh lebih besar pada bumi. Matwiyatun biyaminih, dilipat oleh Allah dengan tangannya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan. Yang maha besar begini, tentu kalau kita manusia yang sangat kecil ini, perbandingan kita dengan bumi mungkin tidak sampai 1:1 juta, 1:1 miliar, tidak sampai. Ya, yang kalau tadi bumi di dalam qabdah Allah, lalu kita di mananya? Dan lalu kita mengumumkan perang melawan Allah hanya untuk mencari rezeki tadi. Maka ini adalah kerugian di atas kerugian.
kerugian di atas kerugian. Kalau ada yang bertanya, memang bisa direalisasikan? Bisakah direalisasikan perkataan Imam Syafi'i tadi, yaitu mendapatkan permodalan dengan cara yang tidak dimurkai oleh Allah? Jawabannya tentu sangat bisa, ya akhi, wahai saudara-saudari muslimku, tentu sangat bisa. Allah menciptakan langit dan bumi, dan menciptakan di atas bumi manusia, dan menciptakan aturan. Ya, kalau anda saja umpamanya walillahil mathalul a'la, dan Allah tidak bisa dibandingkan tentunya dengan apapun juga. Kalau seorang orang tua, suatu kepala komunitas, suatu kepala negara, suatu penguasa membuat aturan, itu tidak pernah mereka membuat aturan yang tidak akan mungkin bisa diterapkan, tidak akan mungkin bisa dilakukan, diterapkan. Ya, apalagi Allah Azza wa Jalla yang mensifati dirinya dengan sifat ilmu, sifat hikmah, dan sifat pengasih dan penyayang, dan sifat segala sifat kesempurnaan adalah sifatnya yang mulia. Allah Jalla fi'ula. Tentu tidak masuk akal bila dia membuat aturan yang aturannya itu tidak mungkin bisa diterapkan di atas muka buminya ini. Bumi milik Allah, manusia Allah yang menciptakan, kepala manusia Allah menciptakan, harta yang kita punyai milik Allah. Wa atuhum min malillahi alladhi ataakum. Allah Azza wa Jalla. Ya, yang membuat aturan juga Allah. Dan Allah mensifati diri yang pengasih, penyayang, dan maha ilmu dan maha hikmah. Tentu konsekuensi dari ini bahwa apa yang Allah perintahkan itu untuk mencari permodalan dan mengelola usaha jauh dari murka Allah, sangat mudah untuk kita lakukan, sangat mudah untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini bukan sekedar teori saja, bukan sekedar isapan jempol saja, sudah diterapkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya dan para pengikut sahabatnya Nabi SAW. Mereka telah menerapkan ini dalam kehidupan mereka, yang mengantarkan manusia kepada peradaban yang membahagiakan mereka semuanya di dunia dan di akhirat. Abdurrahman bin Auf, salah seorang sahabat yang mulia. Sebelumnya dia seorang saudagar kaya di Mekah. Dia salah seorang dari 10 orang sahabat Nabi SAW yang dijamin oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya. Dia masuk Islam dengan keberkahan dakwahnya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an, Siddiq hadhil ummah, yang dikenal dengan As-Siddiq. Ketika beliau hijrah, meninggalkan anak, istri, dan seluruh hartanya di Mekah, hijrah mengikuti Rasulullah SAW, membawa dinnya ke Madinah, ke Yathrib, yang kemudian dikenal dengan nama Madinah, Madinatun Nabawiyah, Madinah Nabi SAW. Ketika itu dia datang tanpa ada modal 1 sen pun juga, nol modalnya, nol. Hijrah, namanya hijrah. Perjalanan masa dahulu, Anda tidak bisa bawa cek, tidak bisa mentransferkan ke rekening Anda, tidak bisa. Maka beliau datang dengan memiliki nol harta.
Sampai di Madinah, maka Nabi SAW mempersaudarakan beliau dengan salah satu sahabat Ansar bernama Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid melihat saudaranya muhajir ini, saudaranya yang hijrah ke Madinah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak memiliki apa-apa, dan padahal dia tahu sebelumnya bahwa Abdurrahman bin Auf adalah seorang saudagar yang sukses. Yang itu semua beliau tinggalkan untuk menyelamatkan diri dan dinnya. Maka sahabat yang mulia ini bukan menawarkan modal dengan cara macam-macam, sampai pun dia tidak menginginkan dikembalikan. Hibah, ya. Hibah, biasanya orang memberikan hibah paling 1/100.000 dari aset kekayaan yang dia miliki, ya. Paling baik mungkin 1% dari aset yang dia miliki. Kalau dia punya umpamanya, ya, sebanyak 1 juta dinar, 1000 dinar, ya, mungkin dihibahkannya hanya 1000 dinar. Ya, itu yang kita lihat dalam kehidupan kita per hari ini. Tetapi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehidupan mereka ternyata berbeda dengan apa yang pernah kita lihat. Mungkin kalau tidak diceritakan kepada kita dengan sanad yang sahih dalam kitab-kitab hadis dan kitab-kitab syiar, kita akan menganggap ini suatu cerita dongeng atau bohong. Ya, Allah pun mengisahkan, maka di sini sudah tidak ada lagi kebohongan selain diriwayatkan dengan sanad yang kuat. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, adalah para penduduk Madinah, para kaum muhajirin yang sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka mempunyai sifat yang luar biasa, sifat ithar, yaitu berbagi dengan saudara yang muhajirinnya. Berbagi, kalau kita terjemahkan dalam bahasa sekarang, berbagi seperti tadi, saya punya 1 juta dinar, ini ambil 1000. Saya punya 1000 dinar, ini ambil 10 dinar. Saya punya 10 dinar, ini ambil buat kamu 1/2 dinar. Ternyata berbaginya mereka, itharnya mereka 50% untuk saudaranya. Dia mengatakan, wahai Abdurrahman, engkau datang ke Madinah untuk berhijrah dengan membawa harta 0 dan tidak membawa keluarga, istri dan anak. Maka ambillah 1/2 dari hartaku. Subhanallah, 50%. Jadi kalau dalam kehidupan sekarang, antara orang saudara dengan saudari mungkin tidak berani, yang satu rahim, ya, tidak berani memberikan hal ini 50% dari seluruh kekayaannya. Ya, saya punya harta, ambil 50%, 1/2-nya untukmu. Dan lebih dari itu, bukan harta saja yang dia berbagi. Dia mengatakan, saya punya istri 2, engkau lihatlah mana yang paling kau sukai, lalu aku ceraikan, setelah selesai indahnya engkau nikahilah. Kalau uang mungkin masih ada orang yang siap berbagi, tapi kalau istri, istri kita sering mengungkapkannya dengan belahan jiwa, ya, berarti jiwanya yang diberikan, bagian dari jiwanya yang diberikan kepada saudaranya ini. Subhanallah.
Ini tentu kita bisa katakan kembali kepada permasalahan permodalan tadi. Tentu bisa kita katakan, iya Ustaz, itu kan di masa sahabat. Sekarang siapa yang mau ngasih saya modal 50% dari hartanya? Ya, mau orang yang mengerti agama, mau orang tidak mengerti agama, bahkan orang tua saya sendiri pun atau istri saya sendiri pun tidak berani melakukan hal ini. Atau anak saya sendiri pun tidak berani melakukan hal ini. Ya. Tetapi walaupun Sa'id bin Zaid berani melakukan hal ini, adalah Abdurrahman bin Auf, seorang yang tahu diri. Dia tidak mengatakan, ya udah saudaraku yang dipersaudarakan oleh Rasulullah denganku, aku pakai aja dulu, nanti aku kembalikan lagi modalnya kepada kamu, ya, dari keuntungan laba aku kemudian meneruskan usahaku. Tidak, itu pun dia tidak mau terima sebagai pinjaman. Hibah dia tidak terima, pinjaman pun dia tidak mau. Subhanallah. Lalu engkau wahai Abdurrahman bin Auf mau bisnis bagaimana? Datang tidak bawa apa-apa. Akan tetapi sejarah telah mencatat bahwa ketika beliau wafat, beliau adalah salah seorang sahabat Nabi SAW yang paling kaya. Yang kekayaannya diperkirakan kalau dengan emas per hari ini lebih dari 3 ton emas yang beliau miliki. 3 ton emas. Masya Allah. Ya, hitung angkanya, rupiahnya, kalau untuk rupiahkan. Itu dia mulai dari nol. Bukan dari pinjaman halal, bukan dari hibah warisan yang halal, bukan. Tapi dari seperti apa beliau mendapatkan permodalan. Sebagian para ulama seperti Abdul Razak dalam musannafnya, beliau meriwayatkan bahwa adalah Abdurrahman bin Auf. Beliau datang ke pasar Madinah. Tadi ketika ditawarkan oleh saudaranya Sa'id bin Zaid 50% dari hartanya hibah, tidak perlu dikembalikan lagi. Dia menjawab, semoga Allah memberkahi hartamu dan istri-istrimu. Dulluni ala suq, tunjukkan di mana pasar. Bukan pasar modal juga. Pasar dulu pasar tempat orang berdagang. Tunjukkan kepadaku di mana pasar di kota Madinah. Karena dia baru datang, nggak tahu dia yang pasar di mana, yang tahunya baru Madinah, baru hijrah dia. Tidak tahu apa dengan kondisi Madinah. Dulu ni ala suq, tunjukkan kepadaku pasar. Ya, kalau kita mengatakan sekarang tunjukkan kepadaku pasar, kita akan mudah menunjukkan pasar dimanapun kita berada, negeri kita ini, di Indonesia tercinta ini. Seorang yang berada di Jakarta, dia tinggal mengatakan, kamu mau pasar apa? Mau pasar pakaian, mau pasar pusat grosiran pakaian, mau pasar pusat grosir jam tangan, mau pusat grosir elektronik, mau pusat grosir makanan pokok, sembako, mau pusat grosiran hewan, ada semuanya. Tapi tidak pernah ini mungkin diucapkan oleh para guru di kampus, para dosen di kampus, para guru di sekolahan, para ustadz di masjid, para tokoh di tengah-tengah masyarakat, untuk mengatakan kepada masyarakatnya, para dosen kepada para mahasiswanya, guru pada murid-muridnya, para ustadz di masjid kepada jamaahnya, cari rezeki Allah di tempatnya, itu di pasar. Ya, bahkan diajarkan hal yang tidak ada hubungannya dengan pasar. Di masa Umar pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, ketika
para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di masa pemerintahan Umar bin Khattab. Banyak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulai meninggalkan aktivitas bisnis mereka karena kebutuhan pokok hidup mereka sudah dicukupi oleh Baitul Mal. Di masa Abu Bakar mereka diberikan oleh Abu Bakar yang dinamakan dengan Ataya, yaitu reward dari Baitul Mal, dari negara atas jasa-jasa mereka selama ini, cukup untuk kebutuhan pokok mereka, berikan sembako dan biaya hidup. Maka mereka mulai meninggalkan aktivitas profesi mereka, sehingga pasar kemudian dikuasai oleh kaum muslimin yang baru masuk Islam. Karena ini sebuah sunnah kauniyah yang Allah ciptakan. Sesuatu yang kosong akan diisi oleh yang lain, baik jiwa kita, ruangan apapun juga, ya. Begitu juga pasar. Bila orang-orang soleh ini mulai meninggalkan pasar, banyak orang-orang yang tingkat keislamannya belum terlalu bagus, kemudian mereka memenuhi pasar. Maka Umar mengingatkan kepada para sahabat Nabi SAW tersebut, ya, janganlah kalian tinggalkan pasar-pasar kalian. Fatahtajuna ilaihim wa yahtajna nisa'ukum ila nisa'ihim. Jangan kalian tinggalkan pasar-pasar tersebut. Bila kalian tinggalkan, mau tidak mau kalian akan butuh dengan orang-orang Muslim yang baru masuk Islam tadi dari berbagai ras tadi. Dan istri-istri kalian akan butuh dengan perempuan-perempuan mereka. Ya. Tentu ini menurut Umar suatu hal yang mengkhawatirkan. Ya. Maka kembali kita kepada pembahasan Abdurrahman bin Auf tadi. Dia pergi ke pasar. Ya. Apa yang dilakukan ke pasar? Ya. Saya yakin kalau para dosen ilmu ekonomi syariah atau ilmu ekonomi apapun atau bisnis apapun, kalau dia menyuruh mahasiswa S1 atau pasar sarjana untuk pergi ke pasar dan bawa laba profit yang halal kemari ke kelas besok, saya yakin besok tidak ada yang akan mengumpulkan tugas hari kemarin itu. Ya, tidak ada. Ya. Kenapa? Karena subhanallah, diajarin teori-teori tapi tidak diajari bagaimana hidup. Berbeda dengan Abdurrahman bin Auf. Dia langsung mengatakan dulu nih ada suq. Apa yang dia lakukan? Dia beli barang dari para pedagang di pasar Madinah tersebut dengan cara pembayaran tempo. Dia kan gak punya modal, dia tidak punya uang, tidak ada dinar, tidak ada dirham. Lalu dia beli dengan pembayaran tempo sepekan. Dia beli sekarang, dia mengatakan saya bayar pekan depan. Apa yang dia beli? Ya, kalau apa yang dia beli tentu apa yang ada pada waktu itu dan di tempat itu. Dan di masa dulu yang sangat dibutuhkan adalah makanan pokok atau sembako. Beliau membeli samin wa aqid, minyak samin dan susu kering. Beliau beli di pasar Madinah dengan pembayaran tempo. Beliau bawa dan kemudian beliau jualkan sedikit keluar dari kota Madinah dengan cara tunai dan untung. Umumnya menjual dengan cara tidak tunai tentu lebih mahal daripada yang tunai. Ini tidak. Tapi tentu dengan cara berpindah, dan ini hikmahnya
Allah menjelaskan dalam kitabnya, wa akharuna yadribuna fil ard yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Sebagian manusia melakukan perjalanan di muka bumi Allah mencari karunia Allah. Aha, maksud ayat ini berjalan di muka bumi Allah mencari karunia Allah. Apakah berjalan sambil lihat ada siapa tahu ada emas jatuh, atau ada dolar yang tercecer? Bukan. Kehidupan mereka adalah berjalan membawa perniagaan harta dagang dari satu kota ke kota yang lain. Di dalam surat Quraisy Allah juga mengatakan demikian. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Bahwa orang-orang Quraisy telah terbiasa dengan melakukan perjalanan dagang pada musim panas dan musim dingin. Pada musim panas di kota Mekah mereka melakukan perjalanan dagang ke selatan, ke Yaman, karena waktu itu sana dingin. Dan di musim sebaliknya mereka berjalan ke utara karena di sana agak hangat, ke Syam. Ya, berjalan ngapain? Berdagang. Apa yang mereka bawa? Apa yang ada di kota masing-masing? Yang ada di Mekah, karena kehidupannya adalah kehidupan gurun, yang banyak di situ adalah binatang ternak. Terlihat kalau kita pergi umroh umpamanya, gurun-gurun itu satu orang pengembala bisa mengembalakan ratusan ekor kambing atau unta, ya, sampai bahkan juga ribuan ekor kambing bisa digembalakan oleh 1-2 orang pengembala. Tentu yang hasilnya adalah kulit, dan di masa waktu itu kulit berfungsi untuk banyak hal. Bisa dibikin sepatu, bisa dibikin baju, bisa juga dibuat peralatan rumah tangga. Kendi mengangkat air, kalau kendi kita terbuat dari tembikar, kalau mereka pengangkat air mereka terbuat dari kulit, ya, dijahit sudutnya hingga kulit. Ya, itu yang mereka bawa ke negeri Yaman atau Syam. Sampai di sana mereka jual. Lalu dari negeri tersebut mereka beli lagi apa yang dihasilkan di negeri tersebut. Yaman negara yang subur, negara yang diberkahi. Rasulullah mengatakan, Allahumma barik lana fi yamanina. Allah berkahilah negeri Yaman kami. Dan di dalam doa Rasulullah yang lain juga Rasulullah, Allahumma barik lana fi syamina, mendoakan, ya Allah berilah keberkahan bagi kami di negeri Syam kami. Ya, maka dijual di sana, diberi barang di sana, dibawa lagi ke Mekah dan dijual di Mekah. Selisihnya ini adalah keuntungan bagi mereka. Itu yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf juga. Beliau beli di Madinah, kemudian beliau bawa ke pinggiran Madinah, beliau jual, dan beliau sudah mendapatkan keuntungan. Beliau jual dengan tunai, ya, tanpa ada modal. Dan kemudian baru seminggu setelah itu beliau menikah dengan salah seorang wanita Ansar, dan maharnya adalah emas sebesar biji kurma. Sebesar biji kurma, sebesar ini, ya, Masya Allah. Berapa gram ini? Hitung aja lah. Ya, sudah bisa dah. Dan Rasulullah pun mengatakan, "Aunim walau bisyah." Wahai Abdurrahman bin Auf, buatlah walimah karena engkau baru mulai usaha nikah, engkau telah menikah, buatlah walimah walaupun hanya seekor unta saja yang engkau sembelih untuk walimah urus tadi. Begini ya ikhwani, sangat bisa. Kalau dikatakan itu kan di masa dahulu, Ustaz. Di masa dahulu, di masa sekarang, di masa yang akan datang, aturan yang dibuat, pembuatnya adalah Allah, pembuat langit dan bumi. Sesuatu yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, dimanapun Anda, kapanpun juga, aturan ini
bisa diterapkan. Ya, aturan yang Allah buat bukan di bumi ini, syariat yang Allah turunkan bukan untuk dilakukan oleh makhluk Allah yang ada di langitnya, para malaikat, bukan. Ini aturan Allah Azza wa Jalla buat untuk makhluknya yang ada di muka bumi, tentu sangat bisa dipraktekkan. Dan bahkan sebaliknya, bila seorang makhluk, seorang manusia tadi melanggar aturan Allah dalam mencari permodalannya, dia cari dengan melakukan riba. Baru saja usaha dimulai, sudah mengajukan pinjaman kredit ke bank ribawi atau ke individu pemilik modal, atau kepada kerabat, atau kepada saudara, atau kepada istri, atau kepada suami, ya, dengan mengatakan, ini sekarang ada di depan mata, ada kesempatan untuk saya berusaha, tapi tidak ada modal. Pinjam saya modal 10 juta. Kalau sukses proyek ini, kamu saya berikan 2 juta. Kalau tidak sukses, tetap saya berikan juga 2 juta selain 10 juta tadi. Baru saja Anda mau memulai sebuah usaha, ya, sudah mulainya dengan berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Tentu yang akan turun adalah azab Allah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, "Iza zahara az-zina bir-riba fi qaumin faqad ahallu bi'adzabin min Allah." Bila riba dan perzinahan di suatu kaum menjadi tampak dan mengejala, maka kondisi ini sesungguhnya kondisi yang mengundang azab Allah Azza wa Jalla. Bila azab Allah turun, usaha baru Anda mulai, ya, bisa dipastikan Anda rugi dunia akhirat. Bagaimana Anda mau usaha, banjir datang. Anda mau usaha, gempa datang. Baru riba dipinjam, pinjam modal sekian ratus juta untuk kontrak ruko atau selanjutnya membeli pabrik segala macam, besok tutup karena habis masuk ke likuifaksi, masuk ke dalam bumi. Tidak mungkin orang bekerja pabriknya ke dalam bumi masuknya dia. Tentu tidak mungkin. Ya, penyebabnya adalah dosa-dosa yang kita buat. Allah tidak mengatap kita, Allah tidak menzalimi kita, tapi kitalah yang mengundang azab Allah turun. Kitalah yang menzalimi diri kita sendiri. Kita yang memanggil azab Allah untuk turun menimpa kita. Bila itu terjadi, tentu kita rugi dalam bisnis tadi, ya. Yang hutang tak hutang tadi, pokok hutang tetap dibayarkan, tambah dengan bunganya lagi, sedangkan hasil dari pokok hutang tadi, ya, sudah habis. Ruko yang dikontrak tadi dengan modal-modalnya tadi habis, semuanya masuk ke dalam bumi, itu Anda tetap bayar dan bunganya pun tetap Anda bayar. Maka ini tentu adalah kerugian bagi kita di dunia dan di akhirat. Ini wahai ikhwani wa akhwati fillah, ya, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita kemudahan untuk mentaatinya. Dan sangat mudah kita katakan tadi untuk bertaat kepada Allah dan Rasulnya dalam mencari rezeki ini. Dan sejarah pun telah mencatat, dan sampai hari ini pun banyak kaum muslimin di belahan bumi ini dan sampai pun di negara kita ini yang mendapatkan permodalan dengan cara yang halal, tidak dengan maksiat kepada Allah. Allah berikan kepadanya keberkahan dalam dirinya, hartanya, keluarganya, dan orang-orang di sekitarnya. Saya ingat beberapa kaum muslimin yang menyampaikan testimoninya kepada saya
Ustaz, saya dulu terlibat dengan kredit ribawi. Saya punya perusahaan. Setiap pertengahan bulan saya sudah pusing, ketakutan untuk tidak mampu membayar gaji-gaji karyawan. Sudah akhirnya saya cari pinjaman kredit riba ke sana, bank ini, bank itu. Ya, terjebak dengan riba. Saya punya kartu kredit bank riba sekian jumlahnya, di atas bilangan jari. Lalu suatu saat saya mendengar kajian tentang bahwa Allah memurkai riba. Saya takut sekali. Saya bertobat kepada Allah. Semua kartu-kartu riba saya tutup, semua rekening riba saya tutup. Saya bertobat kepada Allah. Ustaz, ini testimoni dari saya. Mulai dari hari itu, setiap pertengahan bulan sampai akhir bulan, saya tidak pernah memikirkan kemana saya cari gaji karyawan saya. Dan ada dan tidak pernah terlambat gaji mereka. Semenjak saya bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, ya Ustaz, Allah bukakan pintu kebaikan bagi saya, harta saya, dan usaha saya. Semoga himbauan ini menjadi mengingatkan kepada Anda. Dan sebaliknya, juga ada testimoni salah seorang ikhwan, kebalikan dari yang tadi. Ustaz, saya mulai usaha saya dengan modal 200 juta rupiah. Alhamdulillah, dalam waktu kurang 1 tahun, aset saya bertambah lebih dari 1 miliar. Pertambahan yang begitu cepat membuat para tukang riba, para marketing riba mengejar-ngejar saya. Saya ditawarin kredit-kredit riba dari A sampai Z, dari bank A sampai Z, dari cara yang halus sampai yang agak kasar dia menawarkan modalnya. Akhirnya saya juga terjebak. Tahu Ustaz apa yang terjadi? Enggak, saya bilang. Beliau mengatakan, kurang dari 1 tahun Ustaz, modal saya yang sudah 1 miliar tadi, aset saya tadi habis. Dan sekarang saya terlibat hutang-hutang, dikejar-kejar debt collector, hutang riba, saya dikejar-kejar mereka. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Dari 2 kondisi ini, ikhwani wa akhwati, seorang Muslim bisa mengambil pelajaran dari hidup ini, dari hidup orang-orang di sekitarnya. Maka orang yang beruntung adalah orang yang mengambil pelajaran dari orang sekitarnya. Jangan sampai Anda menjadi orang yang diambil pelajaran darinya karena kegagalan hidup Anda, meniti suatu usaha Anda dengan cara memurkai Allah dan mendurhakainya. Semoga kajian ini bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bagi kita yang mendengarkannya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin. Astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wallahu li taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.